Baik, kita lanjutkan lagi ke video berikutnya dari perkuliahan kita ini. Tadi kita sudah membahas contoh daripada sinyal diskrit dan contoh daripada sinyal kontinu. Nah, pengertiannya sudah kita jelaskan juga tadi, bahwa sinyal diskrit adalah sinyal yang tidak memiliki nilai di sepanjang waktu, artinya dia diskrit sesuai dengan namanya. Sementara sinyal kontinu, dia memiliki nilai amplitudo di sepanjang waktu. Kita sudah lihat contohnya untuk sinyal diskrit dan contoh untuk sinyal kontinu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sistem diskrit dan sistem kontinu. Jadi beda ya, bukan sinyal diskrit tapi sistem diskrit. Apa itu sistem diskrit dan apa itu sistem yang kontinu? Kontinu. Ya. Sederhana saja sebenarnya definisinya. Sistem diskrit itu adalah sistem yang memproses sinyal diskrit. Nah, gitu ya. Sistem diskrit, sistem yang memproses sinyal diskrit. Sementara sistem kontinu, tentu kalian sudah bisa menebak definisinya. Ya, sistem kontinu itu adalah sistem yang memproses sinyal kontinu. Ya. Jadi kalau kita gambarkan ini suatu sistem, ya, sistem diskrit, masukannya adalah berupa sinyal diskrit, ya. Keluarannya bisa diskrit bisa kontinu, ya. Sementara sistem kontinu dia memproses sinyal kontinu. Nah, seperti itu. Sementara keluarannya bisa kontinu, bisa diskrit. Nah, ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu karakteristik apa yang kita sebut dengan sistem LTI, ya, sistem LTI. Sistem, ya, saya tuliskan di sini, sistem LTI. LTI ini singkatan dari yang seperti sudah pernah kita singgung juga pada pembahasan pada perkuliahan pertama. LTI ini singkatan daripada linear time invariant, ya, linear time invariant. Jadi ada dua kata di sini, satu linear, satu time invariant. Linear artinya lurus, berhubungan lurus, sementara time invariant artinya dia tidak berubah terhadap waktu. Jadi ada dua karakteristik dari suatu sistem LTI. Yang pertama karakteristiknya adalah linear, ya. Yang kedua karakteristiknya adalah time invariant. Ya. Nah, apa itu artinya linear? Ya. Linear itu artinya hubungan input outputnya, sistem yang memiliki hubungan input dan output, masukan dan keluaran, yang mengikuti atau yang memenuhi aturan superposisi. Aturan superposisi. Ya. Apa itu aturan superposisi? Maka aturan superposisi kalau kita bahas di sini adalah aturan superposisi itu adalah apabila sistem itu linear, apabila kalau dia memproses suatu sinyal input, kemudian dua buah sinyal input, di mana sinyal input itu ditambahkan dulu, digabungkan dulu, kemudian dia proses, maka outputnya harus sama dengan apabila sinyal input itu diproses masing-masingnya terlebih dahulu, kemudian baru dijumlahkan. Mungkin dari definisi superposisi ini kalian masih agak bingung, maka saya akan gambarkan, ya. Ini adalah misalnya ada suatu sistem. Ini adalah suatu sinyal input. Taruhlah inputnya pertama X1, sinyal input yang kedua X2. Sinyal input ini dua-duanya kemudian kita jumlahkan, nah, menghasilkan ini. Di sini adalah X1 ditambah X2. Kemudian sinyal input ini kita masukkan ke dalam suatu sistem yang LTI, sehingga menghasilkan sinyal output Y, ya. Misalnya kita beri nama YA. Nah, ini artinya
ada dua buah inputnya itu kita tambahkan dulu, baru kita proses dengan sistem. Nah, model yang kedua adalah inputnya ini kita masuk sistem dulu, baru outputnya dijumlahkan. Jadi inputnya X1 ini dimasukkan dulu ke dalam sistem LTI ini, ya. Input 2 juga dimasukkan dalam sistem LTI yang sama, ini sama-sama ya, LTI yang sama. Kemudian sehingga di sini akan dihasilkan output yang merupakan transformasi daripada X1. Di sini dihasilkan adalah output yang merupakan transformasi dari X2, sinyal X2. Kemudian transformasi X1 dengan transformasi dengan X2 itu kita jumlahkan, ya. Maka akan dihasilkan Y output, namanya YB, misalnya kita beri nama YB sama dengan T transformasi dari sinyal X1 ditambah dengan transformasi dari sinyal X2. Transformasi dari X1 ditambah dengan transformasi dari X2. Nah, kalau kita lihat di yang pertama, ini sistem yang pertama, maka YA-nya adalah transformasi, karena dia masuk ke sistem ini, transformasi dari inputnya X1 tambah X2. X1 ditambah X2. Jadi output dari sistem yang pertama itulah transformasi dari sinyal input 1 dan input 2. Sementara output dari sistem model 2 ini itu adalah sama dengan transformasi dari sinyal input pertama ditambah dengan transformasi dari sinyal input kedua. Nah, dikatakan sistem itu superposisi, dikatakan sebuah sistem itu superposisi apabila dia memenuhi kenyataan atau memenuhi suatu keadaan di mana YA ini harus sama dengan YB. Nah, artinya apa? Artinya sistem itu dikatakan superposisi apabila inputnya dijumlahkan dulu baru kemudian diproses, itu outputnya harus sama dengan apabila inputnya diproses dulu satu persatu, masuk dulu satu sistem, masuk ke sistem, maka outputnya baru dijumlahkan. Maka ini harus sama dengan ini. Kalau ini sama dengan ini, maka dia memenuhi sistem atau sifat atau keadaan aturan superposisi. Jadi dalam bahasa kita, dalam bahasa tanpa ada gambar ini, kita bisa membahasakannya bahwa suatu sistem itu superposisi apabila sistem itu memiliki output sama dengan output yang A sama dengan output B, di mana output A didapat dari input 1 dan input 2 itu dijumlahkan dulu baru diproses oleh sistem. Sementara output B kita dapat dengan cara inputnya satu persatu diproses dulu oleh sistem, kemudian output dari pemrosesan itu dijumlahkan. Maka hasil ini harus sama dengan ini. Lihat ini, di sini dia inputnya dijumlahkan dulu. Kalau di sini inputnya diproses dulu, baru outputnya dijumlahkan. Kalau di sini inputnya dijumlahkan dulu, baru dia diproses. Nah, hasil output kedua-dua sistem ini harus sama. Kalau dia sama, maka dia memenuhi prinsip superposisi. Jadi apabila YA sama dengan YB, maka dia memenuhi prinsip atau aturan atau kaidah superposisi. Nah, kalau dia memenuhi prinsip aturan superposisi, itu sama juga dengan dikatakan sistem itu adalah linear. Sistemnya linear. Ya. Kita lanjutkan ke video berikut.